Di mute ke saat kada berbunyi. Kada ada bunyinya nah. Malah posisi dia pada set update. Tes. Ya, sip. Mau dah. Masuk, Ustaz. Masuk dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang kami hormati Ustadzah serta siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam kegiatan rutin kita pada bulan Ramadan, yaitu kegiatan tausiah. Selanjutnya kita akan memasuki ke acara kegiatan tausiah yang mana pada pagi hari ini bertemakan tentang syukur. Lebih jelasnya akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Baihaqi SH. Untuk Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Rizky yang telah menyediakan waktunya untuk MC pada hari ini dan mempersilahkan ulun untuk menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammad ala ta'ala. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di via Zoom ini. Sama-sama kita belajar mendengarkan sama-sama tausiah tentang bertemakan syukur. Tak lupa salawat serta salam kita selalu haturkan kepada Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, mengikut beliau hingga akhir zaman. Kemudian yang kita sama-sama hormati yaitu Al-Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinah ini, serta para ustadz dan ustadzah. Mudah-mudahan mereka semua disehatkan oleh Allah, dimurahkan rezeki mereka, dan juga mudah-mudahan selalu istiqomah mendidik kita semua. Kemudian kita memasuki pembahasan tentang syukur. Mengenai syukur,
syukur ini, kita harus tahu dulu apa itu syukur. Menurut bahasa, syukur adalah berterima kasih atas kebaikan yang diberikan kepadamu, kemudian menyebarkan dan memuji kepada si pemberi kebaikan tersebut. Jadi bentuk syukur ini kita berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita, telah memberikan kenikmatan kepada kita. Itu artinya syukur, berterima kasih terhadap si pemberi kebaikan tersebut. Kemudian menyebarkan kebaikan tersebut. Kebaikan yang telah kita terima tadi disebarkan. Nah, itu makna secara bahasa syukur. Kemudian sebagaimana definisi atau arti dari syukur secara bahasa tadi tercantum dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12, walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara hamidah. Sesungguhnya telah kami berikan hikmat pada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Nah, barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, artinya kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya. Kemudian syukur juga bisa diartikan sebagai menampakkan sesuatu ke permukaan. Nah, itu bisa juga diartikan sebagai itu, menampakkan sesuatu ke permukaan. Sedang kufur itu kebalikan daripada syukur, yaitu menutupi sesuatu tadi, menutupi kenikmatan Tuhan. Kemudian apa arti menampakkan nikmat Tuhan tadi yang diartikan syukur? Yaitu antara lain bentuk memberi sebagian dari nikmat itu kepada pihak lain. Jadi misalkan kita diberikan nikmat harta oleh Allah, maka bentuk menampakkan nikmat Tuhan tadi, bentuk syukur kita tadi, dengan memberi sebagian harta kita kepada pihak lain. Kemudian sedangkan kufur tadi artinya menutupi nikmat Allah tadi, yaitu orangnya bersifat kikir, artinya pemalar. Malar itu apa ya? Engken, bahasa Banjarnya, malar, kikir. Ya, pemalar tadi. Artinya apa yang telah diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan Allah, dia menutupi, kedahapun memberi ke pihak lain. Nah, itu diantara kufur, artinya kebalikan dari syukur. Kemudian ketika seseorang itu bersyukur, maka dampaknya akan membekas di ucapan dia, kemudian hati dan anggota tubuhnya. Artinya bahwa ucapannya selalu memperbanyak pujian kepada si pemberi. Ya, si pemberi nikmat tadi. Itu dia terus-menerus memperbanyak pujian. Itu ucapan dampak daripada syukur tadi. Kemudian hatinya akan mengakui bahwa semua kenikmatan berasal dari si pemberi nikmat tersebut. Artinya Allah, ya. Kemudian anggota badannya akan selalu digunakannya untuk ketaatan dan menggapai ridha si pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya berdampak kepada lisannya, pada ucapannya, pada hatinya, dan kemudian kepada anggota tubuhnya. Nah, itu tadi dampak daripada orang bersyukur tadi. Kemudian ada kalanya Allah itu berterima kasih kepada hambanya. Nah,
Kenapa Allah berterima kasih kepada hambanya? Dalam arti bahwa Allah tadi membalas sebagian kecil atas perbuatan baiknya dengan melipat gandakan pahala perbuatan tersebut. Sebagaimana ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atash, fa'akhadha ar-rajul khaffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu wa syakarallahu lahu fa'adkhalahu al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Anjing tadi menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu orang itu, laki-laki tadi, mengambil sepatunya dan mengisinya air untuk kemudian diminumkan kepada anjing tersebut hingga kenyang. Kemudian Allah berfirman, Allah lalu berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu apa? Sebagai bentuk terima kasih Allah kepada hambanya. Artinya membalas sebagian kecil atas perbuatan baiknya. Nah, disitulah Allah disifati dengan asyakur. Syakur itu apa? Orang yang maha bersyukur. Artinya paling maha bersyukur, yaitu Allah. Sebagaimana firman-Nya, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan Allah maha pembalas jasa atau bersyukur tadi, lagi maha penyantun. Allah yang bersifat syakur ini berarti dia yang mengembangkan walau sedikit dari amalan hambanya dan melipat gandakan. Kemudian syukur itu ada dua macam. Tadi kita telah mengetahui makna syukur itu apa. Kemudian yang kedua ini, syukur ada terbagi beberapa macam. Yang pertama apa? Bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada hamba Allah. Nah, itu syukur. Ya, ada dua macam. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah ini wajib pada setiap keadaan, di setiap keadaan, setiap situasi dan kondisi, kita wajib bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, itu. Kemudian ada lagi ayat fadhkuru ala Allahikum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat. Nah, itu dua ayat yang menunjukkan diwajibkannya seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kemudian sini timbul pertanyaan. Ya. Jadi apa saja yang wajib kita syukuri? Nah, apa saja yang wajib? Ada 3 macam yang wajib kita syukuri. Pertama, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah Dia berikan kepada hambanya. Dalam arti, seorang hamba meyakini bahwa segala apa yang dianugerahkan kepada hamba tersebut semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, pada kamu, maka semuanya itu dari Allah lah datangnya. Jadi semua nikmat yang kita nikmati sekarang di situasi kondisi dimanapun berada, itu semua datangnya dari Allah. Itu yang wajib kita syukuri tadi, yaitu
segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Itu yang pertama ya. Dan nikmat yang diberikan itu sebagai ujian pada kita atau cobaan terhadap hambanya, apakah hamba tersebut bersyukur atau malah kufur. Nah, itu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semuanya sebagai ujian untuk kita semua. Apakah nikmatnya itu menurut kita nyaman atau tidak nyaman, itu semua cobaan supaya apa? Hamba ini diuji Allah, hamba ini bersyukur atau tidak. Ya. Kemudian di antara nikmat yang perlu kita syukuri, di antaranya misalkan sinar matahari, bayangkan saja bagaimana kalau tidak ada sinar matahari. Nah, itu sebuah nikmat Tuhan yang diberikan kepada alam ini, itu sinar matahari. Bayangkan tidak ada sinar matahari. Orang yang sepele aja misalkan. Orang yang nyuci pakaian, kemudian jemur pakaiannya. Kalau tidak ada matahari gimana? Ya. Sebab matahari bisa kering pakaian tersebut. Nah, itu apa namanya? Bentuk kecil yang nikmat yang diberikan Allah. Kemudian turunnya hujan misalkan. Turunnya hujan itu membawa berkah, menumbuhkan berbagai macam tanaman. Itu karena turunkannya hujan. Itu bentuk syukur kita juga pada Allah. Apakah itu panas, hujan, tetap bersyukur kepada Allah. Ada lagi diantaranya yang patut kita syukuri, yaitu kenikmatan kita sebagai manusia yang diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu ahsana taqwim, bahwa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan. Kita mempunyai pendengaran, penglihatan, juga akal. Seandainya misalkan kita tidak mempunyai akal, seandainya, maka seandainya manusia ini tidak memiliki akal, tidak ada para ilmuwan yang menciptakan berbagai macam penemuan. Ada yang menemukan televisi, apalagi itu, telepon, HP, sekarang Android, gitu. Ya kan? iPhone sekarang. Itu syukur karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukur. Kemudian ada lagi di antaranya yang perlu kita syukuri, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai petunjuk jalan lurus. Ya, itu nikmat yang tiada taranya. Itu yang paling berharga nikmatnya. Itu nikmatnya diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diutusnya Nabi SAW ini semuanya, yang sinar matahari, diberi penglihatan, nikmat diutusnya Nabi, itu semua berlaku kepada muslim maupun kafir. Ya, kafir dia diberi kenikmatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, akal, pendengaran, mata, orang kafir. Muslim gitu juga. Itu nikmatnya bersifat umum. Ada juga yang bersifat khusus, yaitu nikmatnya iman.
itu khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Kemudian dipermudahkannya untuk melaksanakan segala macam kebaikan atau amal soleh, dan dimudahkannya untuk segala macam maksiat yang dilarang. Itu nikmat yang paling khusus, yang nikmat khusus bagi kita orang beriman. Alhasil, semua kenikmatan tersebut datangnya dari Allah. Ya. Yang pertama tadi, yang wajib kita syukuri itu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Yang kedua lagi, ya. Yang kedua, yang wajib kita syukuri ialah tersingkirnya atau hilangnya segala kesengsaraan, baik itu menimpa kita atau keluarga kita atau saudara muslim kita yang lain. Artinya misalkan kita dihilangkan penyakit, wabah, dan juga permusuhan, itu apa? Wajib kita syukuri. Misalkan orang orang nyebrang jalan, misal tiba-tiba motor lewat, hendak nabrak dia, stop, hendak nabrak dia, kada jadi tertabrak. Nah, itu artinya tersingkir dari kesengsaraan, tersingkir dari segala macam yang tidak baik. Itu apa? Wajib kita syukuri juga. Misalkan kita punya penyakit, dihilangkan Allah penyakitnya, itu wajib kita syukuri. Kemudian yang ketiga yang wajib kita syukuri apa? Yaitu bersyukur atau berterima kasih atas berbagai macam bala. Jadi bala itu kita wajib syukuri juga. Bala, musibah, penyakit, dan segala macam yang apa kita benci itu kita syukuri. Sebagaimana dalam hadis Nabi, qala idza mata waladul abdi qala Allah li malaikatihi qabattum walada abdi fa yaqul, dan seterusnya, wasammuhu baital hamdi. Artinya begini, Rasulullah SAW bersabda, ke anak seseorang hamba meninggal, ada ayah atau bunda yang tinggal anaknya misal, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku. Kemudian mereka menjawab, ya, kata malaikat. Kemudian Allah menjawab lagi, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka menjawab, ya, kata malaikat. Kemudian bertanya, apa yang dikatakan Bapak? Kata Allah, kata malaikat, mereka menjawab, dia memujimu. Hamba yang ditinggalkan anak tadi memuji Allah, kemudian mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku satu rumah di surga, ya Allah, dan berikan nama Baitul Hamd. Kenapa kita harus bersyukur terhadap apa yang menimpa kita? Apa? Karena di balik itu semua Allah mengampuni segala dosa kesalahan kita, serta diangkatnya derajat kita, dan sabar atas semua itu membuahkan pahala. Itulah menjadikan kita wajib untuk mensyukuri segala macam bala, musibah, dan penyakit. Nah, itu karena apa tadi? Karena bisa mengampuni segala dosa, kemudian diangkatnya derajat kita. Nah, itu ya. Kemudian yang pembahasan berikutnya tadi kan tentang yang wajib kita syukuri apa. Yang ketiga lagi, bagaimana seorang bisa mencapai syukur kepada Allah. Artinya sebagai hamba yang bersyukur itu bagaimana caranya. Yang pertama,
Ya. Mengetahui bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah. Jadi semua nikmat yang kita nikmati, kita yakini bahwa itu datangnya dari Allah. Itu cara untuk mencapai syukur. Ya. Orang yang tidak meyakini bahwa segala bentuk nikmat itu datangnya dari Allah, sang pemberi nikmat, maka tidak akan ada rasa syukur dalam benaknya, dalam hatinya tidak akan pernah ada rasa syukur. Berbeda dengan orang yang mengetahui bahwa segala kenikmatan datangnya dari Allah, maka orang tersebut akan tumbuh rasa cinta pada sang pemberi nikmat, yaitu Allah tersebut, karena sudah memberikan berbagai macam kenikmatan. Nah, itu orang yang bersyukur. Kemudian, bagaimana caranya lagi kita bisa mencapai syukur kepada Allah? Yang kedua, mengetahui bahwa nikmat yang dikaruniakan oleh Allah itu bukan dari kualifikasi, artinya bukan dari nomor satu kita atau karena kekuatan kita seorang hamba, dan bukan juga timbal balik, artinya harus mendapatkan balasan karena telah melaksanakan apa yang diperintah gitu. Artinya misalkan kita mengerjakan perintah Allah, jadi kita menuntut bahwa harus ada balasan dari Allah. Nah, harus tidak ada itu. Harus ikhlas beramal. Harus tidak ada timbal balik. Terserah Allah mau apa? Mau memberikan pahala atau tidak, terserah Allah ya. Kemudian yang ketiga, orang yang cara mencapai syukur itu setiap waktu, setiap saat kita selalu memuji kepada Allah. Itu bentuk syukur. Apa? Supaya mencapai syukur kepada Allah. Pada saat kita diberi penyakit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian supaya orang itu mencapai rasa syukur tadi, ada lagi, nikmat itu tidak digunakannya untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah dan beramal dengan apa yang diridhoinya. Jadi nikmat yang telah diberikan Allah itu tidak digunakannya untuk hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tangan tidak digunakan untuk memukul orang. Itu artinya kita bersyukur kepada Allah. Mata tidak melihat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Telinga, mulut, ya, semua bagian tubuh kita digunakan untuk menggapai beramal dengan apa yang diridhoi. Kemudian supaya orang mencapai syukur lagi, melaksanakan segala ketaatan sebagai bentuk syukur atas segala kenikmatan yang ada. Nah, itu. Kemudian lawan dari syukur tadi apa? Kufur. Nah, lawan dari syukur tadi kufur. Orang yang kufur itu apa? Mengingkari nikmat tersebut, nikmat yang diberikan kepadanya bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa nikmat yang telah diberikan Allah itu bukan dari Allah itu. Itu artinya ingkar, kufur nikmat ya. Kemudian termasuk kufur nikmat itu kenikmatan tersebut diyakininya hasil dari kerja kerasnya, bukan dari anugerah Allah yang diberikan yang padanya. Artinya dia meyakini bahwa
kerja kerasnya atau hartanya yang dihasilkan itu hasil dari kerja kerasnya, bukan dari anugerah kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu termasuk kufur, ya. Bagaimana Qarun dalam surah Al-Qasas, kata dia, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, Qarun mengaku-ngaku bahwa yang mempunyai harta itu dia. Nah, itu termasuk orang yang kufur. Karena mengaku bahwa dia yang mempunyai harta tersebut karena ilmunya tadi. Nah, sedikit lagi nih. Kemudian keutamaan bersyukur. Terakhir, keutamaan bersyukur. Keutamaan bersyukur diantaranya yang pertama, Allah memuji orang yang pandai bersyukur dan mensifatkan mereka sebagai orang khusus, dan orang yang disifatkan Allah sebagai hamba yang bersyukur ini sedikit orangnya. Jadi orang-orangnya aja yang disifatkan Allah sebagai hamba yang bersyukur. Seperti Nabi Nuh itu disifatkan Allah sebagai hamba yang bersyukur. Innahu kana 'abdan syukura. Bahasanya Nabi Nuh itu adalah hamba Allah yang pandai bersyukur, banyak bersyukur. Jadi orang-orang yang pandai bersyukur itu orang-orangnya aja, orang-orang khusus. Kemudian yang kedua, keutamaan bersyukur, Allah menjadikan orang yang bersyukur tersebut sebagai tujuan untuk pemberian anugerah nikmatnya kepada orang tersebut. Nah, orang yang pandai bersyukur itu selalu Allah berikan anugerah nikmatnya. Itu orang yang pandai bersyukur. Kemudian keutamaannya lagi, Allah telah menjanjikan orang yang bersyukur itu dengan sebaik-baik balasan. Jadi orang-orang yang pandai bersyukur itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian ada lagi keutamaan bersyukur. Allah menjadikan syukur sebagai sebab bertambahnya segala kenikmatan. Sebagaimana Quran surah Ibrahim, ya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Maka sesungguhnya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi itu keutamaan orang bersyukur, bertambahnya segala nikmat. Pasti diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah menyandingkan sifat syukur dengan sifat sabar. Jadi sifat syukur dan sifat sabar itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya, inna fi dzalika laayatan likulli sabarin syakur. Setiap orang penyabar dan banyak bersyukur itu sama bandingannya. Nah, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas ucapan Ustadz yang tidak berkenan. Tuhan pian semuanya. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Baihaqi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya ada ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustadz yang milih.
Ya Ustaz, Eh, bertanya. Ustadz periksa dulu ya. Kita mulai. Ustadz Fahmi, ini boleh dari Ustadz atau Ustazahnya kalau? Jadi silakan tunjuk aja. Enggak. Belum tadi ada melihat Ustadz Sairani. Untuk pertama kita mulai dari Ustadznya aja dulu lah. Untuk Ustadz Sairani, dipersilakan. Serani, Yan Seteh. Oh, atau Sidin keluar kah udah tadi ya? Mati anu Sidin. Oh, enggak. Kita lanjut aja kan ke nih ada Ustadz Fatur. Jangan ngalih-ngalih ya. Untuk Ustadz Fatur, dipersilakan. Halo. Pesertanya, aduh lu ini pakai HP nah, kada tahu nih yang on atau off cam. Tadi saya sempat lihat Atala nih, Atala. Halo Atala, selamat pagi, assalamualaikum. Masih ada Atala? Sudah kabur gak Atala nih? Si siapa nih yang off cam nih, si Dirga. Halo Dirga. Assalamualaikum Dirga. Masih ada Dirga? Halo. Dirga off cam nih si yang ada 7A di depannya. Udah pindah ke lain aja. Abi. Halo Abi. Abi Manyu. Ya. Alhamdulillah Abi. Gimana kabarnya Abi hari ini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Kita sehat ya. Puasa Abi hari ini? Ya, alhamdulillah Ustaz puasa. Allah puasa ya. Nah tadi Abi sudah menyimak tema kita hari ini tadi adalah bersyukur ya Abi. Nah coba pernah nggak kira-kira Abi tadi pernah dikatakan oleh Ustadz Baihaqi, nah bagaimana kita selalu bisa bersyukur ya, nah bahkan di dalam keadaan yang sulit. Nah kira-kira Ustadz mau nanya nih, kira-kira dari pengalaman Abi apakah pernah nih ya ketika mendapatkan musibah ataupun cobaan, nah Abi tetap bisa bersyukur. Nah mungkin atau upaya apa saja yang bisa Abi lakukan supaya tetap selalu bisa bersyukur. Oke. Bisa dipahami Abi pertanyaannya? Panjang banget. Bisa ya Abi ya, silahkan Abi. Terima kasih Abi, silahkan dijawab. Ya, Ustaz. Alhamdulillah selalu dapat nikmat ya Abi ya. Ya, Ustaz. Nah maka selalu bisa bersyukur, alhamdulillah. Nah pernah nggak Abi kira-kira ketika dapat kesulitan, nah tapi Abi di hatinya tetap bisa bersyukur? Atau kira-kira bagaimana caranya ketika dapat musibah, tapi di hati Abi nah, bisa selalu bersyukur? Biasanya lo nih istighfar Bang Ustaz. Oh istighfar, astagfirullah ya. Atau gimana? Istighfar aja Bang Ustaz. Biasanya kalau lo ada musibah tuh biasanya lo kayak tiba-tiba marah Bang. Oke, habis itu istighfar. Ya. Istighfar. Habis istighfar, hatinya sudah tenang atau masih marah? Biasanya masih marah Bang Ustaz, tapi seharusnya kurang Bang. Oh harusnya sudah kurang ya. Nah insya Allah mudah-mudahan tadi setelah mendengar tausiah dari Ustadz Baihaqi, mudah-mudahan ada perubahan ya Abi ya. Nah dulunya marah, nah tapi kita
bisa ngambil sikap positif ya, dan tadi dengan selalu bersyukur ya. Abi. Ada lagi Abi kira-kira? Cuma itu aja Ustaz sih yang turun. Oh itu aja ya. Ini Ustaz, sudah kayaknya dari Abi aja. Ini terima kasih Ulun Ustadz kembalikan ke Fatur. Ustaz Rizky. Ini terima kasih Ustadz Fatur dan Abi Manil tadi sudah memberikan pertanyaan dan jawaban. Selanjutnya kita ini siapa lagi lah? Untuk 7B, Jakaria nih. Ada yang ingin tanyakan dulu? Tidak. Kalau kadada ini Ustadz izin, Ustadz bertakun. Tadi kan Ustadz Baihaqi telah menerangkan tentang syukur. Jadi di sini menurut Pian contoh sikap syukur dalam sehari-hari itu contohnya seperti apa? Bisa dipahami? Mensyukuri kesehatan, mensyukuri diberi kesehatan. Oke, ada lagi? Selain itu? Udah sih, kadang lagi nah. Nggak ingat lagi. Jadi tadi contohnya untuk menjaga kesehatan. Untuk Ustadz Baihaqi bisa ditambahkan atau gimana? Bentar Ustaz. Apa tadi Ustaz? Tadi ulun melihat obrolannya ada yang bertanya. Ini, contoh sikap bersyukur dalam sehari-hari. Nah, dalam sehari-hari kita bersyukur, bentuk syukur kita kepada kedua orang tua aja. Misalkan kedua orang tua kita kan melahirkan kita, sampai sekarang masih mendidik kita, gitu. Kepada guru kita, pada ustadz kita perlu bersyukur pada mereka semua, ya. Itu bentuk syukur dalam kita sehari-hari. Misalkan kepada tetangga, kepada adik, berbuat baik kepada mereka, itu bentuk syukur kita terhadap sekitar sehari-hari. Itu menunjukkan bahwa kita bersyukur kepadanya, otomatis kita bersyukur juga kepada Allah. Ya, itu aja. Terima kasih Ustadz Baihaqi. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz Baihaqi dari Sabila Mukarramah. Mengapa manusia ingin bersyukur dengan melihat orang yang lebih susah dari dia terlebih dahulu sebelumnya dia tidak bersyukur pada mungkin gini Ustadz. Mengapa manusia ingin bersyukur dengan melihat orang yang lebih susah dari dia terlebih dahulu padahal di mata Tuhan semua manusia itu sama? Bisa dipahami Ustaz? Belum ya. Ini maksudnya mengapa manusia ingat bersyukur dengan melihat orang yang lebih susah? Maksudnya kayaknya Ustaz, misalnya ketika kita tuh melihat orang yang kita tuh di posisi ini sudah nyaman lah melihat orang yang lebih rendah di bawah kita, lalu kita ingat bersyukur. Nah padahal di mata Tuhan itu manusia itu sama. Bisa dipahami Ustaz? Belum masuk deh. Bersyukurnya misalkan melihat orang yang susah ya loh. Kemudian timbul syukurnya. Padahal semua manusia ada. Semua manusia ada. Bagaimana tidak? Pengen jawabnya Ustaz. Kau pengen jawab lah Ustaz.
Padahal semua manusia, kata si Sabila ini, Tuhan di mata Tuhan semua manusia adalah sama. Ada yang bisa jawab semua? Ya. Ustadz Zaini adalah Ustadz Ali tadi kayaknya ada. Ustadz Ali. Kadang menyahut sih, Din. Kayaknya pertanyaan ini kita tampung Ustadz. Belum kau menjawab lagi nah. Mudah-mudahan kena ada kesempatan supaya kau menjawab pertanyaan ini. Termasuk ulun tambahkan sedikit lah. Mungkin gini. Ya, bisa. Silakan, Ustaz. Mungkin maksudnya gini, memang benar semua manusia adalah sama dengan kita. Bisa mengukur diri pribadi itu bukan diri sendiri. Mungkin dia tidak pernah merasa cukup atas pencapaiannya. Namun ketika melihat orang yang jauh di bawah kemampuan dia, pasti bagi manusia yang sadar akan ada perasaan yang tiba-tiba muncul dan merasa bahwa dia kurang bersyukur. Mungkin itu aja tadi yang bisa tambahkan. Ada lagi, Ustaz? Oh iya. Ada lagi pertanyaan lagi, Ustaz. Nanti benar. Bagaimana selayaknya seorang hamba bersyukur padahal hidupnya masih dalam kekayaan? Bagaimana selayaknya seorang hamba bersyukur padahal hidupnya masih dalam kekurangan? Menurut Ustadz Bayhaqi gimana? Dari pembahasan kita kan ada apa namanya? Di setiap keadaan walaupun sakit, susah, kekurangan, kaya maupun miskin, itu diwajibkan kita bersyukur. Bersyukurnya tadi ada caranya bersyukur, bahwa apa yang telah Allah tetapkan atau apa namanya, Allah berikan nikmat kepada kita walaupun itu bentuk kekurangan, kekayaan, kita ridha atas itu. Kata apa? Rancak Ustadz Ali itu memadahi kita, raditu billahi robba, kata Ustadz Ali. Aku ridha atas Tuhanku, kayak apa aja Tuhan memberi nikmat atau segala kekurangan, kaya, miskin, itu ridha kita. Itu aja maksudnya. Ada lagi tambahan Ustaz? Oke, terima kasih Ustaz. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau gimana? Ada belum kah? Ini Ustadz Abdi. Astagfirullah. Ustadz Abdi misalkan orangnya. Apa bedanya sabar lawan syukur, Ustaz? Jar Ustadz Abdi, apa bedanya sabar dengan syukur? Apakah bedanya kah? Apa bedanya sabar dan syukur? Bedanya aja justru. Bedanya tuh kalau sabar nih biasanya tertimpa habis kesusahan, sabar. Kalau syukur nih habis diberi kenikmatan baru kita. Itu aja bedanya, yang belum tahu lah. Habis kita ditimpa musibah, kita sabar. Itu bedanya. Kemudian kita diberikan Allah kenikmatan, baru kita bersyukur. Ustadz Abdi, bertanya sih. Ya sudah, Ustadz, itu aja. Oke. Mungkin masih ada atau tidak? Ada yang ingin tanyakan lagi sebelum ditutup? Kayaknya sampai ini aja kesimpulan kita hari ini. Dengan bersyukur kita bisa menjadi lebih tenang karena kita bisa menghargai
dan menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan bersyukur kita tidak akan iri dan dengki kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Terima kasih untuk Ustadz Baihaqi telah memaparkan materi tausiah hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Selanjutnya ulun kembalikan lagi ke Ustadz Fahmi. Open cam semua lah, kita foto dulu. Yap. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. Ya, 3, 2, 1. Ya, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.